Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku sekelas 10 agama yang telah bersemangat untuk mengikuti pembelajaran mapel akidah. Hari ini kita akan melanjutkan materi hak seorang muslim terhadap muslim lainnya atau kewajiban muslim terhadap muslim lainnya. Ya, ada sebuah hadis yang akan ibu bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslimin 'alal muslim sittun qila ma hunna ya Rasulullah qala idza laqitahu fasallimu alaihi wa idza da'anka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansah lahu wa idza atasa fahamidallahu fasammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 6 perkara. Apabila engkau berjumpa dengannya, sampaikanlah salam. Apabila mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Apabila ia minta nasihat, berilah ia nasihat. Apabila ia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah dengan yarhamukallah. Apabila sakit maka jenguklah, dan apabila ia mati antarkan jenazahnya. Riwayat Muslim. Kewajiban muslim terhadap muslim yang lain, yang pertama yaitu menjenguk orang sakit. Adapun adab menjenguk orang sakit, yang pertama harus memilih waktu yang tepat saat menjenguk orang yang sakit. Jadi penjengukannya itu tidak saat teman yang sakit dalam keadaan istirahat. Yang kedua, memendekkan waktu besuk. Saat kita menjenguk orang sakit, tak perlu waktu yang lama. Cukuplah sebentar saja, yang penting menyampaikan doa dan memotivasi. Jika terlalu lama, maka pasien atau orang yang sakit itu akan merasa kelelahan sehingga penyakitnya bertambah parah. Kemudian yang ketiga, menanyakan kabar dan keadaan. Ya, saat menjenguk orang sakit, kita jangan hanya diam saja. Tentunya kita harus menghibur dengan menanyakan kabar dan keadaan, membuat dia tersenyum. Yang keempat, memberi semangat agar sabar dan tabah. Ya, sebagai seorang muslim, tentu kita harus mengingatkan bahwa segala ujian berupa sakit itu merupakan ujian dari Allah, maka diharapkan untuk bersabar dan tabah agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah mendoakan agar cepat sembuh. Ya, doa seorang muslim terhadap muslim lain itu terijabah ya, asal doanya ikhlas. Tentu doanya doa kesembuhan, jangan didoakan cepat mati atau cepat makin parah. Dan doanya doa untuk cepat sembuh ya. Yang terakhir adalah yang keenam, yaitu meruqyah. Ya, sebagaimana kita tahu penyakit tidak semuanya itu penyakit dari fisik ya. Kadang juga dari gangguan dari setan juga bisa menyebabkan kita sakit. Ya, jika kita menjenguk teman kita orang yang sakit, maka boleh kita meruqyahnya. Cara yang paling mudah ya memberikan minum dengan membacakan surat Al-Fatihah untuk si pasien. Atau kalau memang bisa membaca ayat-ayat ruqyah, silakan diruqyah. Karena banyak sekali orang yang tidak sembuh-sembuh dalam sakitnya, ternyata ketika setelah diruqyah orang tersebut bisa sembuh. Keutamaan menjenguk orang sakit. 1. Merupakan taman surga. Barang siapa menjenguk saudara yang sakit, maka dia senantiasa berada di Qurfatul Jannah. Lalu ditanyakan kepada beliau, wahai Rasulullah, apa Qurfatul Jannah itu? Beliau bersabda, memetik buah-buahan di surga. Jadi mendapatkan Qurfatul Jannah ya, kebun ya. Qurfatul itu kebun, jannah surga. Jadi saat kita menjenguk orang sakit,
saat kedatangan kita itu, maka kita seakan-akan berada di kebun surga untuk memetik buah-buahan. Tentunya sangat indah sekali ya pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala sampai kita pulang dari menjenguk orang sakit. Keutamaan yang kedua adalah berada dalam rahmat Allah. Barang siapa yang menjenguk orang sakit, ia akan masuk ke dalam rahmat Allah, sehingga apabila duduk, ia berada dalam rahmat tersebut. Ya, kalau kita sudah dirahmati oleh Allah, maka segala sesuatunya itu akan mudah, dan hati pun akan menjadi tenang. Jadi begitu besarnya pahala orang menjenguk orang sakit, sehingga Allah memberikan rahmat bagi orang yang menjenguk. Keutamaan ketiga menjenguk orang sakit adalah berbuah pahala dari Allah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman pada hari kiamat, "Wahai anak Adam, aku sakit, namun engkau tidak menjengukku." Ya, anak Adam berkata, "Ya Rob, bagaimana aku menjengukmu sementara engkau adalah Tuhan alam semesta?" Allah berfirman, "Tidaklah engkau tahu bahwa hambaku si fulan sakit tapi engkau tidak menjenguknya? Tidaklah engkau tahu bila engkau menjenguknya niscaya engkau mendapatiku ada di sisinya." Riwayat Muslim. Jadi Allah sudah menjanjikan pahala yang luar biasa bagi orang yang menjenguk orang sakit. Bahkan diibaratkan kalau ada seorang muslim yang sakit itu seakan-akan Allah lah yang sakit. Itu hanya ibarat saja ya, perumpamaan. Jadi betapa Allah menganjurkan sekali kita untuk menjenguk orang sakit. Karena kenapa? Banyak sekali manfaatnya bagi si pasien atau si orang sakit tersebut, merasa tidak sendirian, terhibur hatinya, dan menyebabkan di hatinya tenang dan kemudian bisa sembuh. Walaupun dia kembali ke hadapan Allah mati dalam keadaan tenang karena bisa bertemu dengan sahabatnya atau temannya atau yang lain. Yang keempat, mendapat doa kebaikan dari malaikat. Barang siapa yang mendatangi saudara muslim yang sakit untuk menjenguknya, ia berjalan di atas kebun surga hingga ia duduk. Apabila ia duduk, rahmat Allah akan menyelimuti-Nya. Bila waktu itu pagi hari, 70.000 malaikat akan bersalawat kepadanya hingga sore hari. Dan bila ia melakukannya di sore hari, 70.000 malaikat tersebut akan berselawat kepadanya hingga pagi hari. Subhanallah. Kita akan didoakan malaikat kalau kita senang menjenguk orang sakit. Tentunya memang agak berat ya menjenguk orang sakit, merasa takut ketularan lah, nggak peduli lah. Tapi kalau kita betul-betul ikhlas niatnya karena Allah, banyak sekali kebaikan bagikan bagi orang yang menjenguk orang sakit. Salah satunya yaitu diberikan doa oleh para malaikat, yaitu doa kebaikan. Yang kelima, penyebab masuk surga. Jadi keutamaan menjenguk orang sakit bisa menyebabkan kita masuk surga. Barang siapa menjenguk orang sakit atau berkunjung kepada saudaranya karena Allah, akan ada penyuruh yang berseru, "Alangkah baiknya dirimu, alangkah baiknya langkahmu, engkau telah menempati tempat tinggal di surga." Subhanallah ya. Ini betul-betul ya keutamaan menjenguk orang sakit tidak bisa diremehkan, karena kita tidak tahu ya pahala apa yang mengantarkan kita ke surga. Apakah pahala sholat kita? Belum tentu. Siapa tahu kita masuk surga karena pahala menjenguk orang sakit. Untuk itu mari kita sama-sama membiasakan jika mendengar teman kita sakit, kita berusaha untuk menjenguknya ya, agar mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa menjenguk orang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa rabbin nasi ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yugadiru saqama. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, Tuhan sekalian manusia, hilangkanlah kesusahan. Engkau adalah zat penyembuh, tiada kesembuhan melainkan daripadamu.
kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit sama sekali. Ya, terima kasih. Semoga PPT ini bermanfaat untuk kalian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.